Perkenalkan, nama saya Claudia Margareta dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 6. Di sini saya akan berpresentasi tentang IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Yang pertama, ada pengertian. IPTEK merupakan akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akronim tersebut mempunyai artinya sendiri, baik ilmu, pengetahuan, maupun teknologi. IPTEK merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Yang pertama itu pengertian teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa atau pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi mengacu pada metode, sistem, dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis. Yang kedua, pengertian ilmu pengetahuan mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen. Nah, yang kedua ini ada hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah, dan ilmu pengetahuan menggunakan teknologi untuk membuat penemuan baru. Tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menjawab pertanyaan dan menambah pengetahuan. Tujuan teknologi adalah untuk menemukan solusi untuk masalah praktis. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan dan masing-masing saling membantu untuk sebuah kemajuan. Contohnya, ilmu pengetahuan ilmiah digunakan untuk menciptakan teknologi baru seperti teleskop luar angkasa. Teknologi baru sering memungkinkan para ilmuwan untuk mengeksplorasi alam dengan cara baru. Tanpa ilmu pengetahuan, tidak ada pertumbuhan manusia, tidak ada kemajuan teknologi, tidak ada generasi pengetahuan. Nah, yang ini. Lalu ada dampak positif IPTEK di berbagai bidang. Apa aja tuh? Yang pertama, di bidang politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan IPTEK telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan IPTEK menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya. Tentu saja dalam hal dengan dilaksanakannya nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil. Lalu dampak positif IPTEK di bidang ekonomi, yaitu makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Lalu yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tak langsung telah melakukan transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir,
yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Lalu yang keempat ada aspek pendidikan. Yang pertama, memudahkan guru dengan murid yang terkendala pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, munculnya media massa seperti media elektronik sebagai sumber ilmu pendidikan. Yang kelima, aspek hukum. Pertahanan kemajuan iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan memiliki dampak positif sebagai berikut. 1. Kuatnya supremasi hukum terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, kuatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak kepentingan rakyat. Yang ketiga, kuatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang transparan dan bertanggung jawab. Yang keempat, kuatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi untuk menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Lalu ada dampak negatif iptek di berbagai bidang. Yang pertama di bidang politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Hal ini akan senantiasa terjadi pengaruh negatif lainnya dari kemajuan iptek di bidang politik. Yang pertama, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, munculnya juga gerakan separatisme. Yang ketiga, terganggunya stabilitas politik akibat menyebarnya isu hoak terkait pemerintah. Lalu yang kedua ada di bidang ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini makin mengakibatkan makin terdesaknya barang lokal terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang dari luar negeri cepat atau lambat. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang pertama, sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Yang ketiga di bidang sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri, serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai oleh orang barat. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, pertahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Demikian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.